Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantai Kosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantai Kosta tuh. Ya. Nah kalau saya dulu di Oke guys, kali ini saya akan mereaction lagi sebuah video. Beberapa waktu lalu tidak mereaction video karena jaringan internet di Merauke itu mati. Ya berharap nanti presiden yang akan naik, nanti yang akan terpilih menjadi presiden, tolong perhatikan jaringan di internet. Jaringan internet di Merauke. Maksud saya adalah jaringan internet di Merauke harus diperhatikan. Hari ini saya akan mereaction video salah satu mualaf, masih tentang mualaf. Dia berbicara bagaimana Roh Kudus melarang Injil untuk datang, atau Roh Kudus melarang supaya Rasul Paulus tidak memberitakan Injil ke Asia. Videonya seperti berikut ini. Larang Injil itu masuk ke Asia. Kisah para Rasul Injil itu 16 masuk ayat ke 6. Kisah para Rasul pasal 16 Karena ayat Roh 6. Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Indonesia ini kan masuk Asia. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Kacau Karena ini. Roh Kudus melarang tuh. Ini Melarang kacau, Injil ini masuk ke kacau. Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Ditanya sama Dondita. Ya GPD juga Protestan. Iya, maksudnya nama gerejanya. Ya, GKS kita Sulawesi Tengah. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantai Kosta aja kan di GKI. Pantai Kosta itu GKI. Padahal GKI itu bukan Pantai Kosta, tapi itu Injili. Dia kan hasil protesnya ini, Martin Luther. Kacau. Di Golgota itu, Yesus itu berjarak kurang lebih 150 meter. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Yesus mati, tidak ada satu manusia pun yang ada di situ. Ada orang, ada prajurit yang perhatikan sampai dengan Yesus mati. Dan ini benar-benar kacau. Ini benar-benar kacau dan sangat tidak jelas. Ya, kisah para rasul pasal 16. Kisah para rasul pasal 16 ayat 4 ya, ayat 4. Saya baca sampai dengan ayatnya yang ke-12. Karena itu mengenai Paulus menyeberang ke Makedonia, itu perikopnya ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi ada pertemuan, ada sidang jemaat di Yerusalem, itulah yang disampaikan kepada jemaat-jemaat. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlah mereka. Maka mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi tadi seperti mualaf tadi itu, Roh Kudus melarang supaya tidak boleh memberitakan Injil di Indonesia. Siapa bilang? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan oleh seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan di situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. Jadi di sini jelas bahwa ada tugas lain yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada Paulus untuk pergi, yaitu ke Makedonia.
Maka roh Tuhan mencegah mereka, bukan supaya mereka tidak boleh memberitakan Injil, tetapi perjalanan mereka itu sabar dulu, tidak boleh melanjutkan perjalanan karena ada hal lain yang harus dikerjakan. Nah, kemudian tadi saudara ini bilang bahwa GPDI atau GKI itu Pantai Costa, itu tidak benar, karena GKI, GPI, dulu GPM, sekarang GPI, GRI itu reform, GKP, dan masih banyak lagi gereja-gereja yang lain. Jadi saya pikir kakak ini ngaco dengan dia punya statement-statement yang tidak jelas. Ya, ini orang Kristen yang tak tahu baca Alkitab, hanya mencomot-comot ayat untuk kepentingan pribadi. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati, dan bijak dalam membaca Alkitab. Untuk orang Kristen, rajinlah membaca Alkitab, jangan hanya comot-comot ayat. Dan untuk orang yang bukan orang Kristen, jangan memakai kitab orang Kristen untuk mencari pembenaran. Sebab kebenaran akan menjelaskan dirinya sendiri. Terima kasih, shalom.